Oke, baik semua pemirsa, selamat datang di video corak tekstil pada bagian ketiga. Kita akan bersama-sama menyimak keterkaitan corak tekstil dengan teknik-teknik penggambaran yang bisa digunakan ketika kita membuat corak tekstil. Oke, pada tahapan ketiga yang berkaitan dengan corak tekstil, ini adalah prinsip desain, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pembuatan desain, pasti tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip atau cara-cara bagaimana desain ini nanti akan bekerja. Yang pertama, prinsip desain yang berkaitan dengan corak tekstil ini adalah kesatuan, kemudian keseimbangan, proporsi, irama, dan yang terakhir adalah dominasi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, silahkan dilihat pada layar. Di sini ada dua macam corak tekstil ya yang tampil di sini. Apa yang bisa Anda lihat dari corak ini? Oke, benar sekali. Ini adalah corak tekstil yang terinspirasi dari buah delima. Ya, oke. Tapi dari dua gambar yang ada di layar ini memiliki perbedaan. Gambar yang sebelah kiri ini dia memiliki motif delima yang lebih padat dibandingkan dengan gambar yang ada di sebelah kanan, gitu. Nah, secara tata ruangnya atau keruangannya, gambar yang sebelah kiri ini menampilkan desain delima yang dia tertata dalam layout dua dimensi. Tetapi yang gambar sebelah kanan ini ada semacam keruangan begitu ya. Jadi tidak tampil flat datar saja, tetapi seakan-akan di belakang dari delima-delima yang berwarna-warni ini, di belakangnya itu ada bayangan-bayangan dari si delima itu. Oke, baik. Di sini kalau kita amati secara keseluruhan, dua corak tekstil ini memiliki kesatuan yang amat sangat baik, gitu ya, dari komposisi antar motifnya, ukurannya. Nah, semuanya terkombinasi dengan amat sangat indah. Kemudian yang kedua adalah mengenai proporsi. Nah, proporsi ini tentunya berkaitan dengan ukuran ya. Yang pertama bisa kita kenali adalah ukurannya. Oke, yang pada gambar yang sebelah kiri ini ada, kita masih tetap membahas tentang samplingnya adalah delima ya gitu. Jadi di gambar sebelah kiri ini ada buah-buah delima yang dia digambarkan serupa gitu ya, tetapi ditampilkan dalam berbagai ukuran yang berbeda-beda. Ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran sedang, dan ada yang ukuran besar. Bahkan seakan-akan dari biji-biji delima ini ada yang bertebaran di antara belahan-belahan buah delima tersebut. Nah, sedangkan di gambar sebelah kanan ini bisa kita lihat bahwa di sini tampilan dari buah delimanya ini proporsinya adalah sama, yaitu delima yang dibelah kemudian ditampakkan bagian belahannya, tengahnya, dan bagian cangkang delimanya atau kulitnya begitu dengan proporsi ukuran yang sama. Nah, dari dua gambar ini bisa kita bandingkan. Kira-kira untuk proporsinya itu lebih oke gambar sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, karena di kedua gambar ini dia punya karakter masing-masing ya. Kalau gambar sebelah kiri ini secara proporsi dia menjadikan corak tekstil ini menjadi tidak terlalu monoton. Sedangkan di sebelah kanan ini secara proporsi dia menghasilkan corak tekstil yang cenderungnya adalah lebih monoton karena penataannya yang dengan ukuran yang sama ini tadi. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai keseimbangan. Nah, seperti yang kita tahu, yang pernah kita pelajari ya di dalam seni rupa dan desain, untuk keseimbangan ini ada keseimbangan asimetris dan ada keseimbangan simetris. Oke, di sini sudah kita lihat dua buah gambar, tapi bukan delima dua-duanya ya, salah satunya aja yang delima, yang satunya ini adalah gambar kelinci gitu ya. Nah, pada gambar kelinci ini bisa kita ketahui bahwa keseimbangan yang digunakan ini adalah keseimbangan simetris ya, karena figur kelinci dan figur hati
ini dia dicerminkan ya, hanya dicerminkan dalam suatu pola yang sama gitu. Seperti misalnya kayak tubuh manusia itu kan kita punya keseimbangan simetris. Nah, sedangkan di sebelah kiri ini ada gambar delima dengan prinsip keseimbangan asimetris. Jadi di sini tidak bisa kita ketahui ya kesamaan antara satu delima dengan delima yang lain. Berbeda seperti yang kelinci ini tadi. Tapi kalau kita amati secara global, secara keseluruhan, corak ini juga ini ya apa namanya, kita punya rasa bahwa oh ini juga balance juga, oke juga, bagus juga. Nah itu artinya pada corak yang ada di sebelah kiri ini dia sudah memenuhi kriteria keseimbangan asimetris ini tadi, meskipun ukurannya tidak sama antara sisi kanan dan kirinya. Lalu selanjutnya adalah dominasi. Nah, dominasi ini ada dua faktor. Yang pertama adalah dominasi yang bisa kita lihat dari ukurannya, dan yang kedua adalah dominasi yang bisa kita lihat dari warnanya. Oke, kita bahas dulu untuk dominasi yang bisa kita lihat dari ukurannya. Oke, gambar yang menjadi sampel adalah gambar bunga yang berwarna orange ini. Nah, kita amati bersama-sama bahwa pada gambar corak tekstil dengan bunga orange ini ada ukuran-ukuran bunga yang dia dibuat lebih besar di antara bunga-bunga yang lain. Ya, di sini ada 1, 2, 3, mungkin ada 3 macam perwujudan dari bunga, tetapi ada satu saja yang dia digambarkan lebih detail dan ukurannya dibuat lebih besar di antara yang lain. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memancing dari dominasi ini tadi, supaya orang yang melihat motif tekstil ini, dia akan lebih memperhatikan bunga dengan ukuran yang paling besar biasanya di antara bunga-bunga yang lain. Yang pertama kali dilihat itu pasti yang dia ukurannya paling besar terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya baru nanti mata itu akan mengarah ke bunga dengan ukuran yang lebih kecil gitu. Kemudian kalau kita lihat gambar selanjutnya adalah gambar di sini ada jerapah ya. Ada jerapahnya ini dia posisinya itu adalah ada yang menghadap ke depan, ada yang menghadap ke samping begitu. Nah, di sini ukuran dari jerapah-jerapah ini juga dibuat bervariasi dari yang ukurannya besar, kemudian sedang, sampai yang ukurannya kecil. Nah, yang ukuran kecil ini bukan jerapahnya, tetapi ada dedaunan yang dia dibuat ukurannya itu menyebar, tetapi dengan ukuran yang kecil. Nah, kalau kita melihat motif tekstil tersebut, yang pertama kali menjadi perhatian kita pasti adalah gambar jerapah yang dia ukurannya paling besar di sana. Kemudian setelah itu baru kita akan mengamati gambar jerapah dengan ukuran yang lebih kecil. Kemudian baru kita nanti akan mengamati ini gambar-gambar lain yang dia ukurannya lebih kecil lagi gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dominasi warna. Nah, dominasi warna ini bisa kita lihat dari gambar delima lagi. Saya memberikan contoh delima lagi ya di sini. Delima ini digambarkan dengan warna merah yang sangat menyala untuk motifnya. Kemudian untuk latar belakangnya atau backgroundnya itu digambarkan dengan warna yang pastel begitu ya. Warnanya krem, begitu lembut. Nah, dua hal ini menjadi sangat kontras antara warna latar belakang dengan warna dari motif tekstilnya. Nah, warna motif tekstil yang menyala ini, dia akan menjadikan dominasi pada corak tekstil. Jadi orang akan fokus melihatnya adalah melihat dari motif si delima ini, lebih detail. Itu dari bagian dalamnya yang dibelah sampai bagian kulitnya ya, ini kulitnya yang digambarkan dengan warna merah terang. Oke, kemudian prinsip desain selanjutnya kita mengenal yang namanya irama ya. Seperti juga ketika kita mendengarkan musik, nah itu biasanya kan kita mengistilahkan di dalam musik itu kan ada irama. Irama itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita mendengarkan lagu itu kan ada alunan lagu itu ada kadang lembut, kemudian menjadi mengeras, kemudian nanti dia bisa berubah menjadi lembut kembali. Nah, sama
sama juga dengan ketika kita membuat corak tekstil ini. Di dalam pembuatan corak tekstil, kita juga harus pandai-pandai memainkan yang namanya irama. Ya, tentunya agak berbeda dengan lagu ya. Kalau di dalam corak tekstil, irama yang dimainkan adalah dari apa? Dari tinggi rendah ukuran, besar kecilnya ukuran, kemudian dekat jauhnya jarak antara satu figur dengan figur yang lain. Itu adalah hal-hal yang bisa kita mainkan dalam irama corak tekstil ini. Nah, oke, contohnya kita akan lihat terlebih dahulu pada gambar yang pertama. Di sini tetap saya memberikan contoh delima ya, supaya tadi ada keterkaitan satu sama lain begitu. Di sini bisa kita lihat bahwa ada jajaran buah delima yang dia ditempatkan dengan posisi sebenarnya arah hadapnya ini sama ya, tidak ada perbedaan satu sama lain begitu. Tetapi kemudian dia ditempatkan pada posisi yang saling berselang-seling. Ya, kalau kita lihat secara vertikal, buah delima ini akan menghasilkan semacam line begitu ya, atau garis begitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat secara horizontal, corak tekstil ini akan menghasilkan semacam pola zigzag kalau diamati. Jadi dari bawah ke atas, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah lagi. Nah, pola-pola itu adalah yang memainkan irama dari corak tekstil ini. Lalu untuk gambar yang kedua, ini ada contoh adalah motif tekstil yang di situ ada hewan jerapah lagi, karena ini yang paling ini apa namanya, enak untuk menggambarkan itu biasanya adalah irama yang didapatkan dari tinggi rendahnya figur. Kalau kita lihat di sini, jerapah-jerapah di sini ini semacam dia berbaris dengan ukuran yang berbeda dari yang jerapah yang paling tinggi, kemudian ke rendah, kemudian kembali lagi ke tinggi, kemudian dia kembali lagi ke rendah. Nah, hal itulah yang menghasilkan irama dalam kasus di motif tekstil ini. Kemudian untuk gambar yang ketiga, di sini mungkin gambarnya kurang kecil ya, ini jadi kurang bisa teramati kalau tidak dilihat dengan seksama begitu. Di sini sebenarnya hewan yang tergambarkan adalah pinguin. Ya, di sini ada jajaran pinguin, jadi pinguin ini berbaris begitu, ada yang dia posisinya adalah berdiri tegak, tetapi ada dia yang posisinya menunduk gitu. Nah, kalau kita amati secara horizontal, si pinguin-pinguin ini punya cara berbaris yang berbeda gitu ya, antara satu baris dengan baris berikutnya. Jadi ini tidak sama ya antara satu baris dengan baris yang selanjutnya. Nah, antar baris ini ada yang pinguinnya itu berjajar dalam hitungan 5, 5, 5. Kemudian ada yang dia berjajarnya dalam hitungan 2, 3, 2, 3. Kemudian ada lagi yang pinguinnya berjajar dalam hitungan yang sama, 2, 3, 2, 3, tetapi dalam arah yang berbeda. Nah, hal seperti ini bisa memainkan yang namanya irama juga dalam corak tekstil. Jadi ada jarak yang memisahkan antara 2 pinguin, kemudian dilanjutkan dengan 3 pinguin, kemudian kembali lagi 1 pinguin misalnya. Nah, ini bisa memberikan irama. Gitu. Oke, baik semua pemirsa dan mahasiswa, demikianlah bagian terakhir yang sudah kita pelajari bersama-sama dari video bagian 1, video bagian 2, dan video bagian ketiga. Semoga bermanfaat.